Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Ibu-ibu kelas adik jenjang kelas 3. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Bu, dalam mata kuliah Askep Remaja dan Menopause. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Topiknya adalah mengenai hormon replacement terapi, ya, atau biasa kita kenal dengan terapi suri hormon, gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai keluhan ataupun gejala-gejala yang biasanya dialami oleh wanita yang masuk ke dalam tahapan menopause. Nah, dan ada beberapa gejala yang berat, tapi tentu tidak semua wanita yang mengalaminya, gitu ya. Karena kita tahu menopause itu adalah proses yang fisiologis, sama halnya seperti proses menstruasi, siklus haid, proses yang fisiologis, begitu juga dengan menopause. Nah, jadi setiap wanita pada normalnya pasti akan mengalami menopause. Tentu efek dari menopause itu sendiri akan menimbulkan beberapa gejala atau keluh yang mungkin keluhan ini bisa mengakibatkan ketidaknyamanan pada si ibu. Tapi tentu tidak semua ibu yang akan mengalami keluhan tersebut. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mengobati keluhan yang mungkin dinilai berat pada ibu yang masuk ke dalam tahapan menopause ataupun postmenopause adalah dengan memberikan terapi suri hormon, ya, atau hormon replacement terapi. Di Indonesia bisa dikenal dengan terapi suri hormon, gitu ya. Nah, jadi terapi suri hormon ini dinilai saat ini paling efektif untuk untuk mengatasi keluhan-keluhan yang dialami selama menopause, gitu. Biasanya keluhan itu adalah berupa keluhan vasomotor, ya. Keluhan vasomotor itu seperti hot flashes, ada semburan panas, gitu ya. Kemudian keluhan kekeringan pada vagina, kemudian ada kemerahan, gitu ya, di daerah bagian wajah. Jadi upaya untuk mengatasinya salah satunya adalah hormon replacement terapi. Tapi ya dalam hal ini kita akan coba diskusi mengenai hormon replacement terapi ini, akan coba bahas mengenai topik ini. Tapi saya yakin dan percaya nih ibu-ibu pasti sudah pernah mendengar ini ya sebelumnya. Jadi kita coba untuk mengulang kembali, dan nanti kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan pada grup WAG ya. Oke. Jadi hormon replacement terapi ini secara definisi adalah ya ini pemberian hormon estrogen, ya. Biasanya yang diberikan itu adalah hormon estrogen saja ataupun estrogen progesteron, ya, kombinasi. Tapi akan lebih baik berdasarkan beberapa hasil penelitian itu diberikan kombinasi estrogen dan progesteron, ya, untuk meminimalisir dari gejala atau keluhan yang ada, ya, pada wanita pasca menopause ataupun pada wanita yang mengalami menopause ini. Ya, menopause ini mungkin karena adanya gangguan pada ovariumnya atau mengalami hysterektomi, pengangkatan dari ovariumnya, sehingga bisa menggantikan produksi hormon estrogennya yang harusnya diproduksi oleh ovariumnya. Oke, tujuan dari pemberian terapi suri hormon ini adalah yang pastinya bukan untuk si ibunya haid lagi, gitu ya, agar ibunya haid lagi, atau bukan juga untuk mencegah ketuaan, gitu ya. Tua pasti sejahtera itu dilihat. Nah, tujuan akhirnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup si wanitanya, si ibunya. Ya, kita tahu dengan meningkatnya usia harapan hidup, ya, di Indonesia semakin bertambah tahun usia harapan hidup akan semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka WHO memprediksikan pada tahun 2030 itu akan terdapat 1,2 miliar wanita yang berada pada usia di atas 50 tahun untuk tahun 2030, dan sebagian besar itu akan terdapat banyak di negara berkembang.
Nah, kita Indonesia nih salah satu negara berkembang gitu ya. Kemudian WHO memprediksi untuk Indonesia sendiri pada tahun 2030 jumlah penduduk kita yang berusia di atas 50 tahun khusus untuk wanita ya itu akan berjumlah sebanyak 4,7 juta. Nah, ini angkanya cukup banyak dengan meningkatnya populasi wanita di atas usia 50 tahun. Tentu ini PR banget untuk untuk bidan yang ada di lapangan, bagaimana bidan juga mampu memberdayakan wanitanya, mampu memberdayakan ibunya terkait dengan kesehatannya, terkait dengan kualitas hidupnya gitu. Kualitas hidup si ibu pada masa menopause ataupun postmenopause-nya gitu ya, sehingga si ibunya bisa katakanlah ibunya bisa produktif gitu. Bisa juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar atau tidak merepotkan lah minimal gitu ya. Jadi sesuai dengan peningkatan usia harapan hidup ini akan berdampak terhadap populasi wanita yang masuk ke menopause. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup si wanita sehingga ketika kualitas hidupnya meningkat, dia terdapat kenyamanan dari segi fisiknya, kemudian juga kenyamanan dari segi psikologisnya. Sehingga nanti kalau seandainya dia di usia tua fokus beribadah, ibadahnya enak. Kemudian timbul kenyamanan lah di dalam dirinya. Kemudian indikasi. Terkait dengan indikasi hormon replacement terapi ini sesuai dengan ini ya. Sebenarnya untuk pemberian terapi hormon itu banyak pemberian terapi hormon, tapi untuk yang terapi suri hormon atau untuk mengatasi keluhan gejala menopause ini adalah biasa diberikan terapi suri hormon. Nah, indikasinya apa? Tentu sesuai dengan gejala yang muncul pada ibu menopause-nya gitu ya, gejala atau keluhannya. Biasanya gejala yang paling sering diterapi itu adalah adanya gejala atau gangguan vasomotor ya, seperti hot flashes, kemudian muka kemerahan, keringat malam gitu ya. Kemudian pemberian terapi juga biasanya diberikan pada ibu yang mengalami prematur ovarian failure atau kegagalan dari ovariumnya untuk memproduksi estrogen. Kemudian HRT ini juga diberikan pada ibu yang menopause akibat pembedahan atau histerektomi tadi. Kemudian untuk pencegahan osteoporosis. Nah, kita tahu sebelum kita sudah bahas mengenai fungsi estrogen bagi tubuh wanita itu ternyata banyak sekali. Jadi hanya pada saluran reproduktif saja, tapi juga pada otak, kemudian tulang, kulit ya untuk memproduksi kolagen gitu ya. Kemudian pada jaringan di payudara. Nah, sehingga ketika kondisi menopause terjadi penurunan hormon estrogen, hal ini akan berdampak mau tidak mau berdampak pada bagian tubuh yang biasanya dapat suplai estrogen. Nah, sekarang udah nggak dapat lagi, otomatis dia akan ada beberapa adaptasi ya untuk tubuh sendiri. Nah, terkait dengan gejala atau gangguan vasomotor tadi, ya dari 100% ibu-ibu yang masuk ke tahapan menopause itu ternyata hanya 80% yang mengalami gejala atau keluhan menopause-nya. Ini include gejalanya baik itu dari gejala ringan, kemudian sedang, kemudian berat gitu ya. Dan ternyata hanya 20% ibu menopause ya. 20% dari angka 80% tadi ini, ibu yang mengalami gangguan atau gejala vasomotor tadi ini yang mengalami gejalanya berat. Jadi angkanya sebenarnya tidak terlalu banyak ya untuk penggunaan hormon replacement terapi ini atau terapi suri hormon ini. Angkanya tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya ini bukan suatu tindakan yang rutin yang harus dilakukan seorang wanita yang mengalami menopause, tidak gitu. Jadi terapi suri hormon ini benar-benar indikasinya apabila ada gejala vasomotor, sehingga gejala ini bisa mengganggu kenyamanan dan aktivitas hidupnya. Kemudian kita masuk ke kontraindikasi ya. Kalau tadi ada indikasi, pasti ada kontraindikasinya gitu. Apa sih? Atau siapa sih yang dilarang atau tidak dianjurkan untuk diberikan terapi suri hormon ini gitu ya. Berdasarkan ACOG atau American College of Obstetrics and Gynecology ya, dunia itu terapi suri hormon yang pertama ada kontraindikasi untuk pemberian terapi suri hormon
pertama adalah kehamilan. Ya jelas ya, kalau ibunya hamil itu nggak boleh diberikan hormon estrogen, karena ini sifatnya estrogen yang diberikan adalah estrogen sintetik. Estrogen sintetik yang berasal dari bahan kimiawi lah gitu. Jadi kalau diberikan pada kondisi ibu hamil, hal tersebut akan berdampak terhadap janinnya, akan mengakibatkan kelainan kongenital, kemudian bisa menyebabkan malformasi pada janin gitu ya. Jadi akan berdampak buruk terhadap janinnya. Kemudian yang kedua, perdarahan genital yang belum diketahui penyebabnya. Jadi perdarahan genital kalau nggak kita ketahui penyebabnya dari mana, bisa jadi dari lesi yang mungkin ada pada dinding endometriumnya, atau mungkin masih pada di cervixnya atau sebagainya gitu ya. Jadi kalau belum diketahui, takutnya nanti yang lesi itu adalah perdarahan yang muncul akibat hiperplasia jaringan endometrium, kemudian itu adalah cikal bakal kanker, mungkin kanker endometrium, dan ketika diberikan hormon estrogen, hal ini akan berdampak, akan memperburuk kondisi si jaringan endometrium tadi. Makanya tidak boleh diberikan kalau ibunya ada perdarahan genital yang belum diketahui secara pasti. Kemudian HRT atau hormon terapi ini tidak boleh diberikan pada ibu dengan penyakit hepar akut ya, akut ataupun kronik, atau mungkin ibu dengan penyakit trombosis vaskular, ini nggak boleh. Kalau untuk penyakit hepar kita tahu biasanya ini untuk pemberian estrogen per oral ya. Jadi estrogen ini cara pemberiannya ada per oral, ada yang macam-macam, ada oral, ada yang transdermal atau patch, ditempelkan di kulit, ada yang cairan oles ya, biasanya itu pada vagina, kemudian apa lagi ya, ada yang suntik ya. Tapi rata-rata untuk penggunaan HRT ini biasanya diberikan per oral, dan untuk tablet ya sediaan tablet, kemudian ataupun yang patch transdermal yang ditempelkan seperti plester gitu. Nah, untuk pemberian estrogen per oral ini itu akan pada ibu dengan penyakit hepar hati gitu ya, ini akan memperberat penyakitnya, karena hormon estrogen itu akan dimetabolisme di hati ya, akan dimetabolisme di hati, kemudian akan mengakibatkan peningkatan LDL, low density lipoprotein ya. Jadi akan meningkatkan produksi LDL sehingga produksi trigliserid di dalam darah itu akan meningkat juga. Ini akan memperberat kerja hati. Kemudian begitu juga dengan penyakit trombosis vaskular ya, pembekuan darah. Estrogen ternyata estrogen sintetik ya. Estrogen sintetik biasanya dalam bentuk sediaan ethylene estradiol. Nah, estrogen sintetik ini akan meningkatkan faktor pembekuan darah dalam tubuh seseorang apabila dikonsumsi gitu ya. Kita tahu ada bermacam-macam nih faktor pembekuan darah. Ada 13 faktor pembekuan darah. Nah, dengan dimasukkannya hormon estrogen sintetik ini atau ethylene estradiol ini akan mengaktifkan beberapa faktor pembekuan darah. Itu misalnya ada faktor pembekuan 1, 2, 4, 7, 8 dan sebagainya. Nah, kalau faktor pembekuan darahnya aktif daripada biasanya, hal ini pada penyakit trombosis vaskular itu akan sangat cepat sekali darah membeku atau sumbat, sehingga nanti akan bisa mengakibatkan arteriosklerosis mungkin, kemudian penyakit jantung koroner atau bahkan stroke. Kemudian yang keempat adalah kontraindikasi pada pasien terapi. Jelas ya, kita di dunia medis ini pasti ada konsen ataupun choice ya. Untuk kalau pasiennya sendiri menolak terapi, tapi dia sebenarnya diindikasikan untuk diberikan hormon, tapi pasien menolak, ya kita juga sebagai tenaga kesehatan tidak boleh memaksa gitu ya. Untuk pemberian terapi hormon ini adalah biasanya wewenang dokter obstetrik ginekologi untuk memberikan, karena dokter obgyn yang lebih tahu nih seberapa kebutuhan dari si ibunya. Pemberian terapi hormon ini harus sesuai dengan kebutuhan, dosisnya harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Kemudian ada yang namanya kontraindikasi relatif. Kontraindikasi relatif ini artinya bisa diberikan hormon terapi surya hormonnya, tapi tentu dengan metode yang berbeda. Maksudnya adalah kalau tadi dengan penggunaan oral, nah biasanya kontraindikasi relatif ini ada pasien yang
butuh banget nih hormon estrogennya gitu ya, dengan pasien keluhan yang berat yang mungkin bisa mengganggu kenyamanannya, tapi dia punya beberapa indikasi penyakit ya, mungkin tidak boleh, tapi jalannya memang harus diberikan untuk. Nah, makanya namanya kontraindikasi relatif, dengan catatan pemberian itu lebih dengan pemberian dosis yang lebih rendah, kemudian dengan metode transdermal menggunakan plaster tadi. Karena kalau untuk pemberian estrogen via peroral itu akan efeknya terhadap tubuh akan lebih cepat. Dia akan diabsorpsi lebih cepat. Tapi kalau menggunakan transdermal dan dosis yang rendah, ini efek sampingnya itu akan lebih rendah. Nah, kontraindikasi relatifnya yang pertama adalah hipertrigliserid. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pemberian estrogen per oral biasanya, per oral itu akan meningkatkan kadar LDL dalam darah sehingga mengakibatkan peningkatan trigliserid. Nah, pada pasien dengan hipertrigliseridemia, peningkatan yang trigliserid di dalam darahnya sudah meningkat, gitu ya, diberikan lagi estrogen, maka ini akan meningkatkan lagi zat trigliserid di dalam darahnya. Ini pastinya akan berdampak buruk ya terhadap kesehatannya, karena ini asam lemak bebas di dalam darah. Kemudian yang kedua, yang punya riwayat pembekuan. Nah, pembekuan darah, baik itu darahnya yang beku atau mungkin karena tersumbatnya pembuluh darah akibat darah yang beku atau udara ya. Nah, ini kalau bisa nih tidak disarankan, tidak dibolehkan untuk diberikan kepada pasien yang punya riwayat pembekuan. Kemudian pasien yang punya riwayat keganasan payudara dalam keluarganya, dia punya riwayat mungkin tante atau orang tua mamanya punya penyakit kanker payudara gitu ya, sebaiknya ini tidak diberikan. Kemudian ada pasien yang mau mencari, nah ini juga harus diperhatikan ibu-ibu, kenapa pada pasien yang mau mencari tidak boleh diberikan hormon sintesis ini, estrogen ini, karena berdasarkan hasil penelitian para ahli, ternyata pada miom itu terdapat lebih banyak lagi reseptor estrogennya. Nah, sebelum kita sudah bahas nih, ternyata hormon itu bekerja berdasarkan reseptornya. Gimana ada reseptornya? Nah, di sanalah hormonnya bekerja. Nah, pada miom itu terdapat banyak reseptor estrogen. Kita tahu estrogen ini fungsinya adalah untuk meningkatkan proliferasi sel ya, meningkatkan proliferasi sel sapi kalah. Nah, pada kondisinya apabila diberikan hormon estrogen, maka proliferasi sel-sel pada miomnya itu akan meningkat, maka semakin besar dan menjadi kondisi yang patologis. Oke. Nah, selanjutnya adalah efektivitasnya, bagaimana sih untuk terapi suri hormon ini gitu ya terhadap pengurangan gejala ataupun keluhan menopause. Untuk sampai saat ini gejala menopause ataupun keluhan menopause itu pengobatan yang paling efektifnya adalah dengan memberikan terapi suri hormon ini ya, terutama untuk masalah vasomotorik ya, untuk saat ini yang paling efektif. Nah, berdasarkan hasil penelitian secara acak terkendali menunjukkan bahwa adanya pengurangan ya secara signifikan frekuensi dari gejala ataupun keluhan vasomotor tadi yang mencapai 87%. Ini angka yang cukup tinggi, sehingga hal ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya insiden fraktur ya, karena kondisi ibu yang menopause itu kan rentan yang mengalami osteoporosis gitu. Nah, sehingga pemberian terapi suri hormon ini bisa meminimalisirkan kemungkinan insiden frakturnya, kemudian mengurangi gejala vagina keringnya, kemudian juga dapat memperbaiki fungsi seksualnya si ibu ya. Nah, dengan pemberian terapi suri hormon ini tentu dengan pengurangan gejala tadi, pengurangan keluhan tadi, hal ini dapat memperbaiki kualitas hidup si ibu, kemudian bisa mengurangi nyeri ototnya juga, dan yang terpenting adalah dapat meningkatkan kualitas hidup si wanitanya, si ibu yang masuk dalam tahapan menopause-nya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan lama penggunaannya? Gitu ya. Berapa lama sih boleh seorang ibu yang masuk dalam tahapan menopause ataupun postmenopause ini boleh dipaparkan dengan hormon sintetik ini gitu ya, hormon estrogen ini.
Berdasarkan rekomendasi NHMRC pada tahun 2005, itu penata laksanaan untuk hot flushes itu biasanya diberikan selama 1 tahun. 1 tahun, dan kemudian dihentikannya nggak boleh langsung, hentikannya juga harus berangsur-angsur dalam periode 1-3 bulan. Misalnya dilakukan pengurangan dosis, kemudian disilangkan harinya untuk penggunaan konsumsinya. Kemudian untuk perlindungan terhadap tulangnya, untuk menghindari atrofi urogenital, itu pemakaian jangka lamanya boleh, tapi belum dijelaskan juga berapa lamanya waktu optimalnya. Yang penting menurut WHI, Health Initiative, lama penggunaan terapi sebelum hormon itu maksimal hanya 5 tahun untuk di daerah Indonesia ya. Ini tiap negara akan berbeda-beda lama penggunaannya, berapa dosisnya gitu ya, karena berdasarkan juga karakteristik individu per negara. Tapi WHI ini merekomendasikan untuk Indonesia maksimal hanya 5 tahun, nggak boleh lebih dari 5 tahun. Karena kita tahu terapi sebelum hormon ini, pemberian estrogen akan ada efek samping terhadap penggunaannya, ya efek samping dalam jangka panjang. Selanjutnya bagaimana dengan keamanan? Keamanan untuk penggunaan hormon ini aman nggak sih? Gitu ya. Sebenarnya untuk penggunaan hormon ini kita bukan terapi hormon ini bukan hal yang asing ya. Kita juga bidan sering dipaparkan dengan pemberian kontrasepsi pada itu ya. Kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Nah, tentu ya untuk pemberian hormon ya, namanya juga hormon sintetik pasti ada efek sampingnya. Tapi apakah untuk terapi untuk kondisi menopause ini ada efek sampingnya juga gitu, atau aman nggak sih digunakan gitu ya? Sebenarnya aman untuk digunakan kurang lebih dari 5 tahun, dan ini dinilai cukup efektif gitu ya. Jadi ada penelitian acak terkendali untuk melihat estimasi risikonya. Estimasi faktor risiko yang dialami oleh ibu yang terkait dengan penggunaan terapi hormon pada menopause usia 50-59 tahun setelah penggunaan 10 tahun. Tapi hal ini juga diiringi dengan adanya peningkatan usia dan status kesehatan pasien. Jadi juga bukan faktor risiko yang dialami bukan hanya sekedar karena efek hormonal saja, tapi juga karena adanya peningkatan usianya. Kemudian juga dapat dilihat dari penilaian status kesehatan pasiennya. Risiko utamanya tentu atau efek samping dari penggunaan terapi hormon ini ya, bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit tromboemboli, vena ya, kemudian emboli paru juga, kemudian stroke, kemudian penyakit jantung, penyakit kanker payudara, kanker endometrium, dan penyakit kandung empedu. Nah, kenapa penyakit kandung empedu? Karena kita tahu pada empedu itu harusnya empedu kita metabolisme yang namanya kolesterol juga ya, kolesterol dan bilirubin. Nah, pada kondisi penyakit kandung empedu, atau batu empedu itu terjadi penumpukan kolesterol dan bilirubinnya di dalam empedunya. Nah, sehingga ini jadi faktor risiko ya. Faktor risiko penumpukan kolesterol di dalam empedu itu akan meningkat untuk ibu yang menggunakan terapi hormon estrogen mungkin yang lebih dari 5 tahunnya. Nah, hal apa yang harus diperhatikan? Tentu kita harus sebelum memberikan terapi ya, biasanya dokter itu melakukan screening dulu pasiennya. Ya harusnya di screening, di anamnes dulu. Yang jelas pasien dengan riwayat kanker payudara ini sebaiknya tidak diberikan gitu ya. Kemudian dengan riwayat dia punya penyakit tromboemboli juga, kemudian riwayat hipertensi yang tidak terkontrol, karena ini akan berefek terhadap sistem kardiovaskularnya juga ya. Kemudian yang punya perdarahan abnormal dari vagina tadi, kemudian fungsi hati yang abnormal juga harus benar-benar diperhatikan, kemudian migrain atau sakit kepala sebelah ya. Nah, untuk migrain ini ada penelitian mengatakan bahwa peningkatan hormon estrogen ini
akan menyebabkan peningkatan kejadian migrain pada seorang wanita yang biasanya itu pada kondisi estrogen meningkat pada siklus haid, itu biasanya akan mengalami migrain. Nah, pada ibu dengan diterapi estrogen ini, dimasukkan estrogen sintetik ke dalam tubuhnya, kalau punya riwayat migrain atau penyakit migrain ini, kemungkinan akan meningkatkan risiko penyakit migrainnya lebih parah. Kemudian pada wanita dengan riwayat kanker endometrium atau kanker ovum ya, ini jelas tidak boleh. Kemudian juga harus melihat faktor risiko penyakit kandungan berikutnya. Nah, bagaimana dengan pemantauan selama pemberian terapi hormonnya gitu ya? Tentu dokter harus memantau dengan ketat sekali untuk pemberian terapi hormon. Harus dipantau efektivitasnya dan apakah setelah diberikan terapi hormon ada nggak perbaikan gejala yang dialami oleh si pasiennya. Kemudian dilihat ada nostalgia nggak atau ada nyeri payudara nggak. Kemudian apakah ada muncul perdarahan yang tidak teratur, yang teratur dapat ditangani dengan medikasi sebagainya. Kemudian ada gejala vasomotor yang tetap. Kalau gejala vasomotornya kan tujuan terapi hormonnya adalah untuk menghilangkan gejala vasomotor ya. Tapi setelah diberikan terapi ternyata vasomotornya nggak hilang gitu. Nah, kemungkinan ini ada penyebab lain yang harus dicurigai penyebab lain. Kemudian bagaimana dengan evaluasi untuk penggunaannya? Biasanya ini akan dievaluasi setidaknya setiap 1 tahun sekali. Itu biasanya dokter tergantung dari individunya dosisnya berapa gitu. Nah, ada yang evaluasi 1-3 bulan, ada yang evaluasi tiap tahun. Ini tergantung dari indikasinya, tergantung dari keparahan keluhan yang dialami dari istrinya, dan tergantung dari efek samping risiko yang akan dialami oleh si individunya. Nah, ibu-ibu ini adalah bentuk sediaan estrogen, hormon ya. Sediaan hormonnya itu banyak banget sebenarnya, tapi biasanya kita untuk terapi suri hormon untuk menopause ini adalah sediaan kombinasi estrogen progesteron ya. Dikombinasikan. Kenapa? Karena untuk pemberian estrogen tunggal saja, apalagi dengan dosis tinggi, ini akan mengakibatkan meningkatkan faktor risiko kanker ya, proliferasi sel yang tidak terkendali tadi. Nah, makanya diimbangi dengan pemberian progesteron dengan harapan progesteron ini bisa melawan efek kerja dari estrogen tadi. Selain efek kerjanya tertekan, tidak terlalu kuat di dalam. Makanya harus dikombinasi. Atau biasanya diberikan dalam bentuk sediaan tibolon dalam tablet ya. Biasanya tibolon ini adalah kombinasi antara estrogen, progesteron, dan androgen juga. Nah, atau yang biasa juga diberikan ada dosis estrogen tunggal, itu adalah estrogen terkonjugasi. Nah, untuk estrogen terkonjugasi ini juga harus benar-benar hati-hati diberikan. Jadi biasanya ini yang diberikan pada pasien dengan menopause dini atau ovarinya yang telah diangkat gitu ya, akan diberikan dosis estrogen yang cukup tinggi. Tapi kalau untuk penurunan gejala menopause saja dan apabila ibunya punya faktor risiko tertentu juga, maka ini akan diberikan estrogen dan progesteron atau yang hormonal yang kombinasi. Kemudian kita lanjut ke efek sampingnya, ibu-ibu semua. Untuk efek samping yang muncul biasanya itu jarang sebenarnya, jarang untuk efek sampingnya. Tapi efek samping ini akan dapat muncul apabila dosis pemberian hormonnya itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh si ibunya. Ya bisa itu terlalu tinggi dosisnya ataupun malah terlalu rendah. Kalau terlalu rendah ini juga tidak efektif untuk menghilangkan gejalanya. Nah, apa saja efek sampingnya? Biasanya efek samping dari penggunaan HRT ini adalah nyeri payudara ya. Nyeri payudara karena efek dari hormon estrogen tadi. Kemudian bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Ya, karena estrogen juga berhubungan dengan retensi cairan pada tubuh si ibu. Kemudian progesteron juga berhubungan dengan peningkatan nafsu makan gitu ya. Makanya ibu-ibu pada penggunaan kontrasepsi hormonal itu atau suntikan atau biasanya suntikan ya. Suntikan itu bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nah, sama halnya juga seperti pemberian terapi suri hormon ini.
Kemudian pemberian HRT ini juga akan berdampak terhadap spotting ya, akan terjadi spotting kendaraan bercak tadi pada lapisan endometriumnya. Karena pada endometrium itu akan mengalami hiperplasia pada sel-sel endometriumnya sehingga bisa menyebabkan spotting. Kemudian bisa juga dapat mengakibatkan perdarahan banyak atau pipik istilahnya. Kemudian migrain dan keputihan. Ya. Kemudian juga bahkan bisa mengakibatkan kolitis berat ya, atau gatal. Biasanya ini pada penggunaan metode dengan transdermal atau penggunaan patch yang ditempelkan pada dinding perut bawah ya. Nah ini bisa mengakibatkan ada beberapa pasien yang alergi dengan sediaan yang transdermal sehingga bisa mengakibatkan gatal yang hebat atau gatal yang berat pada kondisinya. Kemudian ibu-ibu terkait dengan terapi suli hormon ini ya biasanya memang diberikan pada ibu menopause yang punya gejala atau keluhan yang berat ya. Jadi pada ibu menopause ini kan terjadi penurunan estrogen ya. Ini berkali-kali saya sampaikan karena terjadi penurunan estrogen, kemudian estrogen yang turun tadi ada kalanya tubuh si ibu bisa beradaptasi dengan baik gitu. Tapi ada beberapa ibu yang ternyata tubuhnya tidak mampu beradaptasi sehingga memang harus diberikan estrogen penggantinya, harus disubstitusi ke dalam tubuh si ibu. Nah, tentu yang namanya pemberian hormon pengganti yang sintetik, hal ini akan berdampak terhadap efek sampingnya. Walaupun kadang ada yang efek sampingnya kecil atau bahkan sampai nggak ada, gitu ya. Nah, yang namanya sintetik ya dari bahan kimia pasti akan ada efek samping. Nah, bagaimana dengan pemberian terapi hormon yang lain gitu ya, yang minim efek samping? Biasanya bisa digantikan dengan fitoestrogen. Fitoestrogen ini yang berasal dari senyawa tumbuh-tumbuhan. Gitu. Senyawa tumbuh-tumbuhan yang katanya si fitoestrogen ini dia punya aktivitas yang mirip dengan estrogen. Nah, ini adalah salah satu cara yang dinilai alami juga yang minim efek samping untuk terapi hormonnya. Tapi ini biasa bukan terapi ya, untuk perbaikan pola hidup, perbaikan dari si hidupnya. Nah, jadi ini estrogen itu biasanya banyak dalam bentuk estradiol ya. Estradiol yang aktif di dalam tubuh yang punya efek terhadap berbagai organ di dalam tubuh, termasuk juga reproduksi, organ sekunder, kulit, otak, gitu, dan tulang. Ini estradiol dalam bentuk estradiol yang aktifnya. Nah, estradiol itu ada yang bisa disintetik seperti efinol estradiol atau terapi hormon yang kombinasi tadi atau tibolon tadi itu adalah bentuk sintetik yang berasal dari kimia, yang bersifat secara kimiawi. Kemudian ada juga yang alami ini berasal dari hewan, biasanya itu berasal dari pipis kuda biasanya ada estrogen yang alami. Kemudian estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah fitoestrogen. Nah, ini yang paling alami dan paling poten. Dia berdasarkan rumusnya itu berbeda dengan estrogen, tapi berdasarkan efek kerjanya atau efektivitas kerjanya ternyata dia sama dengan estrogen gitu ya. Dan fitoestrogen ini dinilai lebih aman dibandingkan dengan yang sintetis. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ibu pada nutrisi pada masa menopause. Jadi fitoestrogen ini terdapat dalam kandungan kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian buah-buahan juga yang kaya serat, itu banyak. Biasanya kita kenal dalam bentuk isoflavon juga. Nah, nanti akan kita klik lebih dalam lagi terkait dengan fitoestrogen ini. Oke, sekian untuk pertemuan kita dalam mata kuliah hormon pasangan terapi atau terapi suli hormon pada hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjut di WAG aja ya ibu-ibu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali ibu-ibu semuanya.